Mungkin Indonesia sepengaruh itu ya, karena ini adalah official OCG tapi bahasa Inggris. OCG tapi versi bahasa Inggris. Jadi ini OCG, orang Asia akhirnya ngeprint bahasa Inggris. Dulu sempat ada cuman 2 tahun apa 3 tahun berhenti karena nggak laku Om. Karena merekanya lebih memilih Ternyata ke tulisan yaudahlah, Jepang. Harus produksi 2 nggak laku juga kan. Begitu Indonesia official, bulan 2 bulan setelahnya dirilis lagi Asian English. Boleh. Kok lu yang jawab? Enggak, ini mah cocokologi. Oh, cocokologi. Ya, tadi kan YDC. Nanti kami yang membenarkan. Sampai Nanti kami yang Covid membenarkan. kan? Iya. Nah, karena sebelum Covid itu pada bubar, jadi bentuk OSIS. OSIS itu kan apa ya? Gurun Gitu. Jadi biar melihatnya jauh. Berubah jadi OSIS. Ya cocok Dan aja lah. Jawabannya Salah. Dirilis lagi Asian English. Makanya ini ada apa ini Indonesia official tiba-tiba AE ada lagi. Sekuat gitu. itu ya. Sekuat itu kan. Leo Aziz. Saya juga lebih suka namanya dia. Nah itu kan kecenderungan mereka itu mengklaim bahwa kita itu masih terkungkung. Ya jiwa keanakan kita masih terbawa saat ini. Artinya kita masih belum bisa berdamai nih. Ketika udah dewasa, udah bisa nabung sendiri kan, akhirnya kebeli. Jadi bisa dibilang membeli masa lalu. Selamat malam untuk Jalid Mania, Ultras Jalid Mania. Wah, mohon maaf nih udah hampir hanya Jalid yang mempersatukan kita. Dia banyak jargon. Iya. Kayak baru Aduh, podcast. kita udah lama nih Om Rule, Om Ibob nih ya. Para Jalid ini. Om biasanya pakai sarung. Nanti Om. Entar dulu, belum dikenalin ini. Entar, aduh. Siap. Saya belum jalidin nih. Siap. Soalnya wah sarungan. Oh iya. Saya ada ekspektasi dari sini dapat sarung. Alhamdulillah nih hari ini kita sudah mulai on lagi nih. Mudah-mudahan ada eksis ya buat Jalid Mania, Ultras Jalid nih. Kita penggemarnya Ultras Jalid, jadi garis keras. Jadi kalau nggak Jalid itu Memang udah berapa banyak Om? udah 1000 subscriber. Luar biasa. Udah 1000 subscriber. Tinggal apa? Gold play bottom ya belum. Bottom lagi. Sok. Tenang. Ya. Oke, hari ini edisi spesial komunitas ya. Jadi ada komunitas yang kita undang hari ini. Nanti kita kenalan nih dengan komunitas yang ada. Sebenarnya ya. kita udah pernah ngobrol ya Bang Ijul ya. Udah pernah ngobrol, udah Cuma pernah setil lah. Ini bakalan deep dive nih obrolannya. Obrolannya seputar satu komunitas yang ada di Cirebon. Ya, yang di Cirebon, yang mungkin sebenarnya sih di Indonesia juga ada, cuma di Cirebon kita punya juga nih. Ya, ini yang didatangin ini orang-orang yang mungkin sudah sepuhnya lah. Jagoan-jagoan nasional. Deketin dong, mic yang deket dong. Oh, iya. Bukan saya. Ini nih juara nih. Ini jauh-jauh loh, datang dari Jakarta loh. Jakarta ke sini nih buat sini. Datang ke sini untuk podcast dolanan kita. Dari Hari Medan ini. Om dari Medan. Dari Medan anjay. Oke. Enggak bentar-bentar lagi kita kenalkan dulu satu-satu. Enggak bentar-bentar lah. Ketuanya dulu ketuanya. Jangan lama-lama dulu kan, bentar-bentar lagi Iya, kan gitu. Maka Om, kenalin dulu Om. Nama Om, nama. Nama ya. Ya. Sebelumnya thank you nih udah diundang. Iya. Tar dulu. Belum pernah nih Komunitasnya masalah dulu deh, podcast. nama komunitasnya deh. Iya. Enggak kan, Terima kasih dulu. Ultras Jalid belum Terus tahu baru. komunitasnya. Kami dari Oasis gitu. Benar. Enggak, lagi. Harusnya gini dong. Saya Ijul, saya Ibob gitu. Kami dari. Oh iya benar. Kami dari. Benar. Tadi. Benar. Bang Om, silakan lanjut Om. Tegang ya? Lo aja yang tegang ya. Perkenalkan saya Rio, ketua dari Oasis Yu-Gi-Oh Cirebon. Oasis Yu-Gi-Oh Cirebon. Ya, ini Ketuanya di wakilnya. Medan. Ketuanya di Medan. Medan. tapi. Iya. Katanya Aceh. Lagi banyak keluar kota aja. Oh lagi banyak. Oh lagi tanding. Tanding. Iya. Berantem terus dia. Berantem. Iya, jadi Om lah. Dia banyak Ngurus warisan. Warisannya berantem dulu. Ketua berarti ini ya. Ketua Oasis. Abadi. Tapi bukan cabang Cirebon, bukan sebenarnya. Belum. Berarti Oasis Yu-Gi-Oh Cirebon ya namanya. Cirebon aja nih Oasis. Oh iya. Oh iya bener sih. Oke.
Sebelahnya Om, Ini siapa sebelahnya nih? nih. Kalau saya sih TO aja. Tembakan. TO tuh apa? Turnamen organizer. Oh, Pak. turnamen. Oh, baru tahu. Saya kenalnya Kirain PO itu ya. Oh, saya Izul. Oh Izul, Om Izul. Kerjaan Ya. saya sebenarnya harusnya tuh. Cuman kalau pas hari H, deketin dong. kalau hari H, hari Minggu turni saya handle. Sisanya dia. Iya, iya. Sekarang dia kabur kan, kayak semua. Gak apa-apa. So, Ketua memang begitu. Bukan saya bukan. Gak mau saya jadi Kita juga ketuanya gitu. Ketua di kita begitu. Kasihkan aja ke anak buah. Begitu. Langsung jadi delegasi, ini delegasi. Om Izul ya. Tapi nggak di Medan juga kan? Saya di ini Plumbon aja saya. Oh di Pak. Plumbon aja, Cirebon aja. Berarti ada Cirebon. Wah, Nggak usah berarti jauh-jauh saya. Kita Kasihan. kedatangan komunitas Yu-Gi-Oh Cirebon. Anjir apa? Ini Ada wacana sih, ada Apa sih, wacana sih anjir? kayak Oh, gitu. iya, iya. Member baru Enggak, biasa. enggak. katanya Saya baru belajar main. siap jadi ketua asal CTC mengizinkan. Udah gila. Udah Katanya gila. gitu. Tolong Enggak, hujat malah jalin ultras. Enggak. Hujat Ini kontrasepsi jalin nih. masternya Enggak, Om Igo. Ya udah, halangannya cuma satu. Kalau jadi ketua di sini CTC ribut. Enggak, iya, isu iya. aja. Ini isu. Ini kacau aja, kacau. Sebenarnya Raden yang mau jadi ketua. Oh Raden, siapa tuh Raden itu? Raden itu Gundam itu loh, Freedom. Udah mati, udah nggak ada. Udah mati, hidupnya udah selesai, udah tamat. Kalau jangan Oh, dibahas lagi. udah tamat ya kemarin ya, jangan udah dibahas N ya, lagi. udah N ya. Oh ya udah. Jadi udah nggak ada. Udah nggak ada. Kita Oh, balik iya. lagi. Oh iya, Oasis. Oasis ya. Betul. Oasis itu komunitas apa Om? Awalnya sih Cuma coba-coba. awalnya emangnya. ya benar ya. Oasis Yu-Gi-Oh Cirebon itu komunitas apa? Sebelumnya kita mungkin dikenal di luar kota ya dengan nama Yu-Gi-Oh Duelist Cirebon. Yu-Gi-Oh Pendeknya Duelist Cirebon. YDC. Awalnya itu. Oh. Pendeknya YDC. Iya, Terus ya udah cukup dikenal lah sama beberapa komunitas lain. 2014 tuh YDC itu. YDC-nya 2014. 2014. Sampai 10 2000 tahun nih berarti ya. Hah? 2019. sebelum Covid. Nah, sebelum Covid Oh, lah. sebelum Covid. Memang kita base-nya masih di Yu-Gi-Oh dulu sih. Yu-Gi-Oh tuh figur, film, mainan atau apa itu maksudnya? Kan nggak tahu. Orang kenalnya mungkin kalau Yu-Gi-Oh, kartun. Ya. Gitu kan, kartun Yugi gitu kan. Ya, memang kita berawal dari anime Yugi sih yang di RCTI dulu ya kita tonton. Terus sekarang kita mencoba main di card game ya. Mungkin Card kalau internasionalnya namanya TCG ya, trading card game. Trading card game. Nanti nanti Om Ruli dikasih tahu cara ini TCG itu apa gitu. Nanti Om Ruli dia edit tuh. Oh, ini nih kameranya Om. Sebelah sana Om. Ini belum nyala. Ini belum nyala. Belum. Ini banyak ya. Iya. Pokoknya kalau nyerah tinggal jadi mas ini nyerah. ya. Ini ya. Ini dia. Oh, Ini jadi salah satu begini. kartu yang paling populer di Yu-Gi-Oh. Blue Ini Eyes White Dragon. kebanyakan orang yang kalau baru join kita mau main pasti mainnya ini nih. Oh, mainnya ini. Ini Blue Eyes. Blue Eyes. Coba mana? Blue Eyes White Dragon. Oh, Banyak iya, banget iya. korbannya nih mau main ini nih. Oh, iya, Sebelah iya. saya juga. Oh, bentar. Oh, ini nih heronya nih. Oh, iya, belakangnya Oh iya, nih. heronya nih. Wong Oh, ini Ningrat, hero-nya. Wong Ningrat. Oh, iya. Oke, jadi ini Hero-nya Seto Kaiba. komunitas trading Card game. di Yu-Gi-Oh. untuk khusus Yu-Gi-Oh ya. Yu-Gi-Oh. Wah, beda. Bukan. BTC itu sih. Sebenarnya kalau trading card itu tidak hanya Yu-Gi-Oh aja sebenarnya atau ada yang lain dong. Di Indonesia ada beberapa sih yang Trading card. salah satu yang paling populer yaitu Yu-Gi-Oh yang kita Yu-Gi-Oh. mainin. Selain Yu-Gi-Oh ada apa? Selain Yu-Gi-Oh yang lagi populer saat ini yang kemarin baru nasional, kebetulan saya ikut juga ada One Piece card game. One Piece card kan sekarang Lagi ada naik kartunya. banget, lagi naik banget. One Piece tuh si itu kan? Luffy. Oh iya. Gear 5. Kalau nanjak gear 6. Mau mundur atuh, gear 1 dong, Bro. Wah. Jadi iya. bukan hanya Yugi aja nih ya. Ada Sekarang lagi Pokemon. naik. Oh, ada Pokemon juga. Yugi. Apa tadi One Piece? Ada lagi MTG yang paling mendunia nih MTG. Oh iya. MTG apa? Magic the Gathering. Iya, Magic Gathering. Cuman yang main MTG itu eksklusif banget biasanya. Eksklusif banget biasanya yang main Suara MTG. saya mulai agak pelan dikit nih. Agak Harus- seksi, agak seksi. Minum telan dulu.
Jadi lupa, sorry. Oke, gimana? Kita ini lagi ada di Kopi Rengganis. Iklannya lupa ya. Iklannya. Jadi Iya. Om Her kalau misalkan tenggorokan kurang oke, ada namanya di sini Teh Rahayu. Isinya teh campur madu, campur jeruk nipis. Wah segar. Saya belum pesen. Kok kita nggak ada? Saya Om? udah. Tolong disediain dong. Nanti saya pesen. Ada, bisa pesan di Suaranya sini. lagi agak serak-serak becek. Iya. Teh Rahayu namanya. Teh Rahayu. Jadi untuk Ultras Jalit Mania kita sekarang ada venue-nya. Waduh venue kayak tempat pertandingan. Itu ada di Cafe Rengganis ya. Iya. Tempatnya di dekat lapangan udara Penggung. Nah, di Google Map dicari aja tuh udah sesuai titik Iya. lah. Mau Kalau pakai nggak di- Grab, Gojek boleh ke Iya. sini semua. Instagram, Rumah Om Bob pokoknya. Oh, dekat tempatnya Ibu juga ya. ya dekat ya. Instagramnya di rumah.rengganis. @rumah.rengganis. Rengganis ya. Nanti ada ditulis di bawah di komentasi. Di caption ada nanti. Makasih buat Udah owner ngerjain Rengganis. editor ini kalau kalau di caption ngerjain editor. Iya. Nyambung ke yang tadi nih. Iya. Gimana, Tadinya gimana? apa? Cirebon, Duelis. Apa tadi? Yu-Gi-Oh! Duelis Nah, Cirebon. sampai akhirnya berubah namanya jadi Oasis tuh gimana ceritanya? Ceritanya gimana ya mulainya ya? Boleh saya jawab dulu sebentar Kak? Ya boleh. Kok lu yang jawab? Enggak, ini mah kok cocokologi. Oh, cocok Ya. lagi. Tadi Cocok kan lagi. YDC. Nanti kami yang membenarkan. Sampai Nanti kami sebelum yang Covid kan? membenarkan. Iya. Nah, karena sebelum Covid itu pada bubar, jadi bentuk OSIS. OSIS itu kan apa ya? Gurun. Gitu. Jadi biar melihatnya jauh. Berubah jadi OSIS. Ya cocok Eh, aja dan- lah. Ya. Salah. Jelasin dulu Om. Kenapa berubah nama menjadi OASIS? Bisa kan? Nggak tahu sih ini ya. Salah. Gua coba jelasin ya. Nah. Kita berawal dari lulus kuliah lah. Nah, kita kenal Yu-Gi-Oh! Official itu Mana ada lulus kuliah? Masuk kuliah. Salah ya, masuk kuliah. Mau masuk kuliah. bikinnya pas lulus kuliah. Enggak, bikin apa tuh? bikin YDC. YDC. Bikin aja pas lulus kuliah. Pas lulus kuliah. Dimana kita tuh kan mencar namanya anak-anak rantau ya. Ya. Balik lagi ke Cirebon semua, kumpul di kota masing-masing kita kuliah tuh. Yugi yang kita kenal official, sedangkan Yugi di Cirebon yang kita kenal, Yugi yang ada di mau sebut merek apa ya? Boleh, Toko nggak apa-apa di Panda sini ya. mah. Ya Pak, 5.000 Toko Panda. Toko Panda. Toko Panda. Jadi ya barang palsu semua, efek palsu, semua palsu. Dari situ lah berawal kita belajar main Yugi itu. Kumpul, kita bikin namanya Yu-Gi-Oh! Duelis Cirebon. Berawal dari 4 Dari kepalsuan. dari kepalsuan. Nah. ya karena mungkin pada saat itu mungkin kan belum tahu kalau ada yang originalnya mungkin. Ya, barangkali kurang lebih kayak gitu. Cuma karena suka dengan trading card Yu-Gi-Oh! Main lah dengan ke kartu-kartu situ. yang non legend. Dulu kan pas masih palsu kan main aja belum tahu aturannya. Masih kayak di film tuh, saman-saman aja bintang 8. Keluar naga. Bus. Padahal nggak boleh. Oh enggak boleh. Iya. Lanjut ketua. Lanjut Om. Dari situ ya kita pelan-pelan lah ngumpulin member sampai akhirnya belasan. Coba ikut turni keluar kota, didatengin beberapa tamu dari luar kota juga rame. Teman-teman yang di luar didatengin ke Cirebon. Enggak, mereka minta berkunjung ke kami. Latih tanding. Lagi tanding ke Oasis Yu-Gi-Oh! Cirebon. Betul. Ini bahas cerita dari mana sih? Oh masih EDC. Kita dari awal-awal deh Om Deo. Iya. Requestnya apa dijawabnya apa nggak apa-apa dah. Oke nggak apa-apa lah. Ya enggak maksud saya dikasih udah jadi berubah jadi nama Oasis karena kan udah original tadi. Belum. Oh belum. Oke. Nggak tahu sih Siap. kayaknya belum. Ini kita 3 jam nih bahas dari. Nggak apa-apa. Sampai Nggak apa-apa. sampai HP-nya kameranya Iya, lowbat lah, ganti lowbat. baterai aman. Ya dari situlah pencapaian kami paling besar sih ada toko online sebelum Tokopedia adalah. Jadi Yugi itu ada tokonya namanya Dragon Wong. Dragon Wong itu tuh cuman mengakui komunitas-komunitas besar lah di Indonesia biar menjadi member dari toko tersebut dan kita mendapatkan diskon pembelian gitu. Pembelian kartu Pembelian tersebut. kartu. Buat masuk ke situ tuh lumayan susah ya. Lumayan susah. Harus diakuin dulu gitu tuh. Gitu. Dan kita setahun terus tembus kan. Setahun sih baru tembus ke situ. Dari Ini waktu YDC. Waktu EDC nih, ini kita masih EDC Masih nih EDC ya. ya? Nah, masih EDC. Dari situlah udah berhasil ngumpulin kas dari turnamen-turnamen yang kita buat, dari turnamen kecil sampai besar, ikutan turnamen luar. Kita ngirim beberapa member kita lah untuk diikut sertakan. Turnamen dulu turnamen yang udah punah ada nasional namanya. Sebelum Yu-Gi-Oh! Official nyebutnya Yu-Gi-Oh! Nasional.
Terus ada seseorang lah yang kurang puas lah dengan keadaan nasional, turnamen nasional tersebut, bikin saingannya. Namanya Sedo Tourney. Turnamen bayangan sebenarnya kan. Ternyata itu lebih gila. Seorang bisa Satu bikin. Satu orang bisa bikin. Soalnya Dari YDC? bukan. saya Soalnya baru mau nanya itu Iya makanya. Soalnya dari nasional itu yang pada akhirnya kita dapat itu kartu-kartu Yugi yang keluaran lama. Jangan terlalu dibuka. Oh, jangan terlalu buka ya. Kita diserang juga kita. Kalau diserang kita. Gak apa-apa. Kan kita juga biar tahu. Ya, soalnya yang dulu dari Nas itu juga masih ada di dalam yang Ovi yang sekarang. Jadi jangan terlalu dibuka-buka. Enggak, itu nggak masuk. Dia cuma peserta doang, bukan ownernya. Nanti gitu lah. Nanti disensor Om ya. Sensor ya. Udah masuk rekor kok aman. Oh jadi ada turni nasional karena nggak puas, bikinlah turni bayangan. Nah, itu berarti masih dalam bukan Skalanya skala nasional lah. Tapi bukan Yu-Gi-Oh official. Belum. Official baru tahun kemarin Om kita. Baru tahun kemarin. Maksudnya official nih YDC-nya atau Yu-Gi-Oh di Yu-Gi-Oh di Indonesia? Yu-Gi-Oh di Indonesia-nya baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Rilisnya. Walaupun pemainnya udah lama tapi officialnya itu baru tahun kemarin. Officialnya baru tahun. Jadi official resmi Yu-Gi-Oh itu baru ada kemarin. Jadi kemarin Kalau itu kartu sudah banyak. officialnya sudah ada dari zaman dulu. Udah ada dari zaman sudah. dulu. Tapi Kalau- bahasa Inggris TCG. Dan yang masukin itu dulu udah bangkrut ya perusahaannya, Toys R Us ya. Toys R Us. Oh iya oke. Mangga. Ini barangkali penasaran umur Irul ini kayaknya nih. Yang ngebedain komunitas official itu apa? Dengan bayangan. Misalkan saya bikin nih sama Mas Yar berdua nih bikin komunitas Yu-Gi-Oh sendiri gitu. Terus kami ngaku-ngaku official gitu. Nah, yang ngebedainnya apa nih? Ya kalau membahas apa yang official dari toko-toko komunitas itu sebenarnya yang sekarang ya kita bahas sekarang ya, Yang karena sekarang. official kan udah diakui oleh, karena kita Asia. Jadi sebelumnya biar nggak bingung saya jelasin dua dulu. Yu-Gi-Oh di bumi, di dunia terbagi dua Om. Bumi guys. Yang di Asia itu OCG, Official Card Game. OCG. Basicnya bahasa Jepang tulisannya. Oh, Asia. Di luar Asia itu Eropa. dikuasai nama TCG, Eropa dan Amerika, Amerika, lah. wow. Itu bahasa Inggris. TCG bahasa Inggris, OCG bahasa Jepang. Betul. Dulu sebelum kita Indonesia official itu kita pakainya TCG di sini karena biar bisa kebaca kan. Pakai bahasa Ya, Inggris. ya, Bahasa Inggris. Nah, dan dari dulu pun sebenarnya banyak yang ribut. Pemain pun, ayolah kita usahain official. Indonesia. Indonesia ayo. Tapi ada beberapa yang ya sepuhnya di Indonesia nggak mau. Ini berarti ngomongin nasional dong. Nasional dong. Ya. Nggak mau dong. nasional. Masa main bahasa yang nggak bisa kebaca gitu kan. Oke. Karena itu jadi stuck tuh, kita nggak pernah official tuh. Padahal kita bagian dari Asia ya. Heeh. Kita mau bahasa Inggris tapi kita di Asia nggak. Di sini dilempar ke sini, di sini ya kalau mau harus official. Nah, ribet kan. Iya. Akhirnya ya udahlah pada nyerah lah gitu tuh. Oke. Tiba-tiba tahun kemarin tiba-tiba official. TCG. OCG. OCG. Jadi tiba-tiba muncul di Facebook dan sosmed Indonesia official bulan depan. What the hell gitu kan? Kita yang udah pensiun baliklah kita official. Oh, jadi gini. Turnamen nasionalnya tuh Menggunakan kartu OCG? Enggak, OCG. cuman berapa minggu ya sebelum 3 minggu setelah official ada langsung turnamen nasional. Jadi yang pemain-pemain lamanya banyak yang nggak siap lah, karena di Indonesia kebanyakan player kita bilangnya duelist lah ya, pemain Yu-Gi-Oh. Mainnya tuh pakai deck bahasa Inggris, sedangkan nanti official turnamennya tuh pakai deck bahasa Jepang. Dulu. Ini kan yang saya lihat di depan nih, ini kan pakai bahasa Inggris nih. Ini official bukan berarti kalau kayak begini. Ini yang ini official. Official. Mungkin Indonesia sepengaruh itu ya, karena ini adalah official OCG tapi bahasa Inggris. OCG tapi versi bahasa Inggris. Jadi ini OCG, orang Asia akhirnya ngeprint bahasa Inggris. Dulu sempat ada cuman 2 tahun apa 3 tahun berhenti karena nggak laku Om. Karena merekanya lebih Nggak laku. memilih Ternyata yang ke ya tulisan udahlah, Jepang. Harus produksi 2 nggak laku juga kan. Begitu Indonesia official, Ya. bulan 2 bulan setelahnya dirilis lagi Asian English. Maka ini ada apa nih Indonesia official tiba-tiba ada lagi Sekuat gitu kan. itu ya. Sekuat itu Iya, kan. Oh iya. Dan ternyata emang yang beli gila kan di Indonesia. Iya, Tapi iya, jujur iya, aja Om, kalau saya sendiri kalau mungkin lihatnya tulisannya yang OCG ya yang Jepang versi berarti ya.
ya mungkin saya juga blank Kalau Iya, gini kan ya minimal baca-baca bisa lah. Kalau artinya nggak tahu kan ya maklum Akhirnya aja. ini adalah penengahnya sih sebenarnya. Jadi ini penengahnya. Tapi ini berarti ini juga satu Official alat udah. ukur yang bisa dipakai pada satu turnamen atau memang harus pakai yang Bisa dipakai bisa buat dipakai semua. juga yang bahasa Inggris ini. Boleh. Bisa Om. Maka boleh. Barangkali ada tanya lagi nih. Wah, Belum harus dijawab dikorek-korek boleh. Tadi yang tadi yang mana tuh? Belum dijawab. Nggak maksudnya sampai akhirnya namanya jadi Oasis. Oh, jadi Gimana? Oasis. Lu belum ngebedain kan? Iya tadi udah. Udah tadi. Udah, official tadi. itu sebenarnya lebih melekat ke card shop yang untuk kita tempat bermain. Iya. Di mana nanti player itu mendapatkan hadiah gratis lebih Dan ada pengumpulan poin. dan ada pengumpulan poin yang di akhir semester per 6 bulan sekali. Bener sih ya. Iya, di akhir semester per 6 bulan sekali itu bisa ditukar merchandise dari official Konami yang dikirim dari Jepang. Mohon maaf nih, saya potong belum Om Ruli boleh ya Mia? Sebelum pindah ke Oasis gitu kan. Kenapa saya sebutnya toko atau gimana? Card shop lah, Card card shop. Kenapa card shop tersebut bisa menentukan suatu komunitas Yu-Gi-Oh sebagai komunitas official lah bahasanya gitu kan tadi kan beli di sini apa kok Komunitas. kok katanya dia gitu. bisa nentuin Yu-Gi-Oh Cirebon udah originalnya Yu-Gi-Oh nih official Yu-Gi-Oh gitu Cirebon. Nah, jadi Oasis maksudnya kuasa atau otoritas yang bilang bahwa Oasis, komunitas Oasis, ya. komunitas ya bukan card shop ini official atau enggak nih di mana itu kan maksudnya? iya Gitu. gitu. Ataukah memang official nih ada Dia ditunjuk apa langsung dari ya? Konami kah Nah, atau dari apa Jepang gimana langsung gitu. si itu sebagai melihat untuk member-member komunitas di Indonesia gitu. Tapi kayaknya urutannya nama dulu deh. Oh, nama dulu? Nama Oasis dari mana, baru ke situ. Oke oke siap Lanjut siap. nama dulu ya. Ya ya. Hari ini saya dijali di nama Om Ruli Om. Iya iya iya. Oasis tidak official. Iya iya iya. Maksudnya biar saya nggak lupa gitu. Maka Om, Oasis dulu Om. Bingung kan lu? Di Tadi baru bahas Shadow Tour nih lo. iya juga sih. Jangan turin nanti lagi Om. Nanti aja ya. Oke, lanjutin Shadow Tour Dari ini terus dari YDC apa? 2019 kita YDC. Dari tutup YDC tuh, kita pindah ke tutup. Oasis itu. Ditutup kenapa ya? Apa bubar tuh YDC tuh bubar tuh. Intinya mah ada masalah internal. Oke. Pasti inisial Jalinman ya? Ada masalah internal ya kan dari YDC sendiri sampai Banyak member juga yang keluar kota lah. Banyak terus member yang keluar ya, keluar kota. yang main Yugi itu kan rata-rata seangkatan ya. Nah, terus yang selesai kuliah main Yugi akhirnya dapat Kerja di luar kota di luar Cirebon kota, lah ya. terus bubar lah situ. Kumpul lagi tuh justru pas pandemi di mana kita nggak bisa kumpul. Kebetulan Konami rilis game online di HP dan PC. Master Duel. Steam, Oh, HP, ya gitu-gitulah. Sampai Nintendo Switch juga ada. Terus Saya online. udah download tapi belum dimainin. Oh jadi kalau 2022 tuh ingat banget saya. Nggak ada online-nya, nggak ada. Nggak ada rilis secara resminya. official. Ada, tapi beda playstyle karena dulu pertama kali tuh masuk ke Facebook, namanya duel apa namanya? Lupa gue udah apa yang di Facebook tuh. Ada di Facebook, tapi intinya kalau Yugi itu meja permainannya tuh bisa menempatkan 5 monster sekaligus. Kartu raw. Nah, kalau yang di Facebook untuk pertama kali keluar itu cuma 3, dibikin speed duel namanya, gitu. Dibikin official tuh di pas pandemi 2020. Di situ Sebelumnya kita juga kumpul ada lagi. namanya dueling, masih kayak gitu 3. Nah, orang yang pemain biasa kurang fun lah gitu karena nggak sesuai. Akhirnya 2022 keluar Master Duel. Yang pemain lama, aduh Covid juga kan gitu kan. Mulai ngobrol di Discord, di WhatsApp gitu kan. Bikin lagi apa gitu. Dulu bahkan Oasis itu nggak cuma Cirebon sih, ada temen yang di Jakarta juga join gitu. Karena online sih. Online. Jadi Sebenarnya Oasis itu saya ngasih nama. Nah itu ribut dulu juga itu. Ntar dulu nih kita urut dulu ya Mia. Iya. Oke. YDC selesai, saya anggap selesai lah ya. Pada saat mau Covid, Iya. karena beberapa hal lah ya. Iya. Karena Om Ibomnya ribut juga gitu segala macam. Ya gitu kan. Gitu. Jadi beberapa hal selesai berhenti. Di masa setelah pandemi, muncul beberapa ide beberapa kadang jenuh mungkin apa segala Ya, macam. betul. Teman-teman yang datang di Cirebon sebagian kumpul lagi mungkin ya. Iya dan juga Ya, yang di Penggemar online. ini nih, penggemar Yu-Gi-Oh nih. Yu-Gi-Oh kumpul Main lagi. lagi lah. Nah. Bikinlah Oasis, bukan meneruskan YDC.
Oasis sendiri sih pecahan dari anak-anak EDC yang kita kumpulin lagi sih Iya, sebenarnya. berarti kan YDC udah kita anggapnya Selesai. udah Nggak ada. di pandemi Karena itu ya. Berarti Oasis ada muncul alasan tertentu kita setelah nggak bisa itu. pakai nama itu lagi. Iya, iya. Oh, jadi itu awalnya Gitu. Awalnya kayak gitu. Tinggal nanti artinya apa Oasis Emang itu. pilihannya apa lagi namanya selain Dulu Oasis? sebenarnya sebelum Oasis ada 3 kalau nggak salah. Saya lupa yang lain. Yang jelas Oasis dari dia. Nah ketua Oasis pertama sama saya tuh bikin namanya Ojama Country. Terus ada kartu tuh. Wah kayak bagus nih. Kartu Ojama Country isinya tuh monster-monster nggak jelas, warna-warni. Nanti kalau Ada gambarnya di bawah ya. Loh. bisa, tinggal dicari Ojama Country Om Nanto. Jadi biar membernya nanti Ojama merah, Ojama biru, Ojama kuning punya nama sendiri. Oh. Tapi ternyata yang setuju seperti saya ketuain dulu aja. Yang lain lebih suka namanya dia. Alasannya memilih Oasis? Saya juga lebih suka namanya dia. Mohon maaf nih. Maaf nih. Alasannya Oasis sebenarnya kan Oasis itu dibikin tuh bukan buat gantiin YDC sebenarnya. Iya, Cuman iya, kita kan kemarin itu kumpul di Discord ya online. Terus awalnya juga nggak Yugi aja, ada beberapa game TCG lain. mobile nggak, mau game mobile malah. Oke, mobile, oke. Yang kita masukin ke situ. Terus saya canangkan Oasis tuh lebih ke gamers apapun lah kumpul di sini. Oh. Awalnya gamers Wadah apapun. gamers. Wadah gamers. Wadah gamers awalnya. Yang tersesat karena COVID. Oke. Gersang nih kan, gersang. Kumpul lagi di Iya, Oasisnya iya, itu, Oasis. ya itu di kami. Oh, gersangnya Oasis menjadi penyegar para gamer. Nah, Anjay. bukan Oasis. Kok saya nyakitin ya? Ya udah langsung ke pertanyaannya Mas Yar tadi. Sampai akhirnya Konami menunjuk Oasis. Oh iya, maksudnya kan tadinya kan kata tadi kan kita nggak lisen, maksudnya Oasis ini nggak lisen ya gitu. Dan untuk mendapatkan lisen itu kita harus ke cut shop itu supaya mendapatkan poin sehingga ditentukan bahwa Oasis adalah komunitas resmi Dan Yu-Gi-Oh yang sekalian ada di Cirebon. kasih tips juga, siapa tahu nanti di kota lain ya yang ngedengerin ini pengen juga nih buat komunitas yang... Tapi bahas nama belum selesai sebenarnya. Oasis 2022 baru nama Oasis doang tuh. Om. Oh, ada lagi nih. Ada lagi. Setelah official tahun depannya baru ngumpul yang fisik, baru ada tambahannya Oasis Yu-Gi-Oh Cirebon. Cirebon, oh. Marah dia, kenapa ada Yu-Gi-Oh Cirebonnya kan? Karena tadinya kan wadah gamers ya, tadinya banyak Iya. banyak lini tadinya. Awalnya Oasis Talk doang tuh. Oasis doang karena untuk wadah dari para gamer, para game gitu ya. Iya benar. Lalu Bisa begitu sampai 2 ada hari nih, Pak. Oasis, begitu ada Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh official Indonesia. Betul, kita kumpul ditambahin gitu. tuh. Tambahin. Ngamuk lah dia. Ngamuk dia. Cuman gua bodo amat ketuanya bukan lu, itu kan bukan dia. Oh, iya. Diterap tuh almarhum. Harusnya Ketuanya calling setuju. saya tadi. Ya sih bener sih Om. Harusnya calling Harus ada yang saya jalit tuh. sih ya. Iya. Waktu itu salah dia jadi ketua nggak mau ngelempar ke almarhum Gitrap. Iya. Ketua kita yang pertama tuh. Iya. Soalnya posisi saya juga lagi nggak di Nggak di Cirebon. Di Cirebon gua Gitrap kan. Udah Gitrap tambahin aja Yu-Gi-Oh Cirebon gitu. Bodo amat. sebenarnya Di sosmed gampang dicari Om. Iya. Oasis doang susah Om. Iya iya, benar. benar. Tapi sebenarnya sama Iya. sama kayak kita juga sebenarnya sih ya di Cirebon Toys Community itu kan awalnya juga memang bukan Cirebon Toys Community ya. Iya, Gundam. Gundam Cirebon ya. Iya. Iya maksudnya perjalanannya seperti Mumpung itu. sama, mumpung sama. Tapi sama-sama almarhum, Bro. Apanya? Ketua pertama juga ya? Ketua pertamanya. Oh iya sih juga sih ya. Iya benar. Emang harus gitu Pak komunitas Cirebon. Jangan loh. Jangan. Dia jalin banget ya. Dia jalin banget. Ketua pertama doang kan? Ketua pertama doang kan? Jadi kalau jangan coba-coba bikin komunitas. Jangan. harus siap ketua pertama. Amit-amit coba Amit-amit ya Allah Gusti, amit-amit, jangan. Ya, oke jadi udah jelas tadi ya. Jadi Oasis itu rentetannya tadi seperti itu. Sampai ditambahin nama Yu-Gi-Oh Cirebon karena supaya ada official yang di Cirebon sebagai Udah dicari sih namanya. Dicari juga gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Official belum? Oh iya toko official. itu tadi Apa toko aja itu. di Cirebon nggak ada official? Cut shop itu kenapa nentuin Nggak, gitu. jadi Sambil minum nggak apa-apa. boleh Om. Gorengannya belum dikirim Om. ambil dulu aja Om santai. Om. Ini nih jadi sebenarnya yang saya tangkap Yu-Gi-Oh itu Indonesianya official. Nah, Ya, Om. karena Indonesianya official, seluruh wilayah Indonesia official juga nggak? Atau tetap ada kayak ini official, ini kagak gitu? Sebenarnya semua official. Sebenarnya. Oke. Benernya. Kalau udah Indonesia udah official, semua yang di Indonesia official. Oke. Cuman
ada toko official nggak di kota lo itu pertanyaannya? Nah, Cirebon? Belum ada. Nah tadi sih kan harus Jadi gini, kalau dari pertanyaannya Om Her kan lebih ke komunitas official. Sebenarnya yang official itu card shop-nya. Card Dengan dibantu masa dari komunitas yang ada di kota tersebut. Untuk mengofisialkan card shop tersebut. Kurang lebih kayak Jadi gitu. beda ternyata. Ada dua hal. Satu card shop, satu komunitas. Beda. Official itu labelnya ke card shop untuk Iya. card shop tersebut melaksanakan turnamen ofisial yang mendapatkan poin dari Konaminya. Oh, jadi ada pencerahan guys. Enggak, pikir saya kan Oasis tuh nanti tentuin oleh toko itu nih, Oasis official nih. Oh, ternyata enggak. Jadi Bukan. toko itu akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan official. Problemnya Cirebon belum ada toko Belum ada. yang ditunjuk. Karena Official. gini, problemnya tiap kota itu untuk ada, biasanya ya orang kalau mau jualan kan orang jualannya yang mengusahakan. Iya, iya. Kebetulan di Indonesia nggak gitu. Komunitasnya harus mengusahakan menyediakan toko, baru mengajukan bisa nggak toko yang ini jadi official. Agak aneh kan? Oke. Di situ. Tapi maksudnya klasifikasinya udah jelas ya. Harus apa atau Gimana tuh, Jawab? atau siapapun bisa, gue punya duit, ajuin deh gitu. Untuk klasifikasi untuk card shop sendiri sebenarnya simpel. Untuk meja lebih ke meja standar kotak aja dengan Jadi tetap ada syarat ya. ada syaratnya Oke, dengan oke. depan-depanan. Terakhir yang saya tahu sih bisa menampung kurang lebih 32 orang. Kalau salah maaf nih ya. Iya. Soalnya kita masih belum official juga. Iya, iya. Ini baru dengar dari teman-teman kita yang di Udah luar official. kota lah. Luar kota yang udah Jadi official. siapa tahu ada sultan-sultan di kota Cirebon nih yang mau bantu, mau bantu bikin card shop official Kasopnya kan. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Cirebon. Nah, coba. Terus lebih ke penjualan sih. Yu-Gi-Oh itu kan seperti ada boosternya ya, ada kartu yang perlu dijual dan toko itu ada batas minimum yang kartu harus dijual. Harus dibeli sama toko. Harus tiap dibeli kali toko, rilis. tiap kali rilis untuk didistribusiin di kota tersebut. Komunitas tersebut ya. Iya. Yang berat di situ tuh Om. Salah satunya. Oh jadi harus pada doyan jajan juga ya berarti ya membernya gitu ya. Betul. Kurang lebih ya gacha lah ya Iya, istilahnya. iya, pada doyan gacha gitu ya. Pada doyan 2 hari sekali gacha gitu. Karena Yu-Gi-Oh kan hampir tiap bulan rilis box baru terus tuh. Apalagi ditambah ada AE nih, sebulan sekali pasti rilis. Si AE ini. Apa Iya. itu AE? AE itu yang tadi. official tapi bahasa Inggris, Asian English. Asian Ya, mohon English. maaf kan saya nggak Iya. nggak paham. Saya kan nanya ini. Jadi sekarang karena Tiba-tiba ada ada OCG AE bahasa gitu Jepang, kan. ada OCG bahasa Inggris, jadi bulan ini keluar yang bahasa Jepang, bulan depan keluar Bahasa bahasa Inggris. Jadi Inggris. kayak tiap bulan ada terus. Ah. Jadi untuk jadi toko ya lumayan berat di situ. Gitu Jadi loh. dua-duanya tuh Harus siap lah, harus siap siap, ke gitu. Ya, penjualan sih yang sebenarnya, ditentuin. kalau untuk toko memang mungkin agak berat. Kalau komunitasnya lebih besar sih ya. Kalau udah besar sih saya yakin pasti bisa lah. Ya nanti Om Ibob akan buka card shop Yu-Gi-Oh. Amin. ya Allah. Amin. Thank you Om Iwab. 2025. Ini Om Ruli udah mulai tangannya udah mulai begini. Enggak. Mau saya Iya. Nah, Om Ruli Ya, ini apalagi? kita udah di menit-menit terakhir ya. Menit terakhir. Emang Menit terakhir. bola. Iya, Oh, enggak. injury time. Mungkin langsung aja pertanyaannya dari awal ketika pertama kali main Yugi nih. Sampai akhirnya sekarang lah kalau boleh dibilang udah di tahap di next level lah. Bermainnya gitu ya. Udah turni nasional. segala macam gitu Iya. ya. Apalagi Cirebon katanya kemarin baru saja Ada perwakilan wakil. Jadi dulu pemain Omar ya. Omar tuh. Dia go Asia. Iya. Uga Asia. Cirebon. Kemarin ke Hongkong Hongkong. kemarin. Ke Hong Jangan Kong. lupa gabung ke Oasis. Dia jarang pulang, sekarang kerja di Bekasi. Bekasi. Nah, apa yang berbeda dari pertama main dan sampai di fase sekarang? Pandangan apa yang berbeda akhirnya dengan permainan Yugi ini? Pandangan awal kami dari Yugi itu sebatas untuk have fun aja di awal dengan kartu-kartu palsu kami lah. Sampai akhirnya saya sendiri kuliah di Jakarta. Terus iseng lah masuk mall yang ada Pemainannya. toko Gundam lah, mungkin pada tahu. Toko mainnya lah, Teman-teman toko namanya mungkin sebut merek apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Namanya Anemo Machi. Barangkali Nah, aneh Mamaci sponsornya boleh aneh Mamaci masuk ke sini gitu. Ada nggak ya? Masih ada Masih nggak ya? ada Anime Machi masih ada. Nah di Anime Machi itu memang base-nya Gundam sama figur. Tapi ada official
Yugi lah di situ awalnya. Dia juga jual kartu-kartu. Jual kartu-kartu TCG itu. gitu ya mungkin. Jual kartu itu. Dari situ saya diarahin ke turnamen mingguan yang sering kita adain di Cirebon juga. Mirip-mirip lah. Itu base-nya dulu sebelum ditutup tokonya itu ada di Taman Anggrek dulu. Dan base turninya di situ. Untuk Yugi sendiri deck itu namanya struktur deck per satu box. Struktur deck. Untuk buat kompetitif itu butuh 3 struktur deck untuk Dan permainan Yugi. masih ditambah hal lain juga gitu. Masih ada perintilannya lah dari booster-booster lain yang buat deck tersebut makin kuat. Booster itu untuk menambah struktur deck supaya jadi lebih Kuat. Ini namanya berarti ini struktur deck ini. Struktur deck yang Blue Eyes itu. Di weekend itu saya datang terus ngobrol sama beberapa anggota komunitas lah, ya kan. Ditawarin untuk beli support dari struktur deck yang saya pakai lah. Itu baru pertama kali cuma beli 1 struktur deck. Sama kasir dari toko tersebut ditawarin nasional langsung. Mau ikut ke nasional. Iya. Terus selama main di Cirebon Yugi kan paling banyak 6 orang lah, 5 orang. Terus ikutlah nasional tuh. Bayar masih 75.000 kalau nggak salah. Tahun berapa? Jadi dia bodohnya, ayolah kita ikut Tahun berapa gitu. Om itu ke nasional Om? Nasional 2011. 2011. 2011 itu. Berarti bayar sekitar 75 kalau nggak salah. Terus untuk pertama kalinya lah ikut Yugi nasional tuh kaget sampai excited pengen nangis ya gimana ya. Tapi nggak bawa kartu palsu kan? Enggak. Oh, enggak, iya. Kayak untuk pertama kalinya nemuin ekosistem yang sama lah sama lu gitu tuh. Ratusan orang kan itu. Itu sekitar 300-an lah, 300 orang di hall mall Ya, gitu biasa tuh. main cuma bertiga berempat tiba-tiba ratusan orang gitu. Kalau di kita mah kayak BOTT atau enggak, kalau lombanya tuh kayak GBWC mungkin gitu ya. Seperti itu ya. Dia bawa satu struktur doang satu gitu. Wah banyak. Start Bawa jam satu Satu struktur. doang kan belum ngerti Bukan dia. tiga, bukan. Kan harusnya kan 3 tadi kan harusnya kan. Oh, bawa satu. Bawa satu aja. Tanpa booster itu. Sama poster. Hebat sih. Itu start jam 9, selesai jam 7, jam 8 malam lah. Kurang lebih 8 pairing. Satu pairing itu 3 game. Kalah 8. Satu struktur kalah 8. Lo streak. Biar nggak penasaran, saya penasaran nih. Iya. Kartu Struktur Deck yang dibawa apa Om? Dragoniti dulu. Dragoniti. Masih ada Deck sekarang? pertama. Masih ada. Kontak sekarang. dia di HP saya masih Rio Dragon itu. Dragoniti di nikahin Om. Ya. Jadi tanding nasional dengan 1 struktur deck. Support tanpa menang. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi bagus dia lah. seneng om. Tapi happy karena Ketemu komunitas yang begitu. gimana ya? ternyata banyak Yugi gitu. di Cirebon tuh skalanya terlalu kecil dan akses internet nggak sebagus itu Pada lah masanya. dulu pada Pada masa masanya itu, gitu tuh iya. ya kan. Jadi tiap Yugi itu kan ada archetype, ada tipe warrior, dragon, spellcaster, fiery dan segala macam. Yang kita mainin di sini cuma dragon sama warrior doang. Yang sekarang ini banyaknya. Dulu. Oh dulu. Nah yang keren itu doang. Itu doang. Saya pakai warrior dia pakai dragon. Ini apa? Berarti Blue Eyes ini dragon. Dragon. Oh, kalau warrior? Ada flame swordman dulu. Flame swordman. Sama six samurai dulu udah ada tuh. Oh, tapi sekarang udah banyak ya, Pak. Banyak. Dari situlah kebuka dunia kompetitifnya Oke. Yu-Gi-Oh lah. Wah. Terus saya nggak bisa main sendiri ya, harus nyeret teman-teman. Itu brengseknya dia tuh. Tiba-tiba di Jakarta, berapa nih dia ke Bandung kan? Kita kuliah di Bandung. Teman-teman yang dulu berempat di Bandung semua. Dia doang ke Jakarta. Tiba-tiba datang. Pulang ke Jakarta. Langsung cerita. Oh, iya, Bawa bawa racun. racun. Ada ofisialnya. Ada ofisial kan gila. Yang bener kan gitu. Di Bandung juga ada kata dia tokonya. Udah mulai dari situ Jadi racun. akhirnya arti Yu-Gi-Oh sendiri di fase sekarang Gimana sekarang? Arti Yu-Gi-Oh sendiri ya. Kalau untuk kompetitif sih saya pribadi udah masuk ke fase menikmati ya. Karena benar-benar tiap weekend tuh melepas penat ya di sinilah di Yugi. Oh iyalah, orang dia kan, Iya kan ya? Jadi, peserta nasional sekarang awal. Iya. Jadi sekarang mah Tadi saya healing baru buat menyebut tuh tadi. Dianya aja udah lemah jiwanya. Saya mah masih lah.
Masih kompetitif saya mah. Nanti Anda ada pertanyaan lagi nanti sabar. Kayaknya aja. Terlepas dari itu tetap ikut turnamen-turnamen besar. Karena apa ya, euforianya dapat banget lah kalau di turnamen besar tuh. Dari tegangnya, funnya, terus dari Sumatera sampai Bali lah ada kenalan gara-gara Yugi. Itulah komunitas Om. Dari lompat dari komunitas-komunitas lain kayak gitu. CTC di sini-sini aja berarti. Orang-orangnya doang ya. Orang-orangnya doang. Seru aja gitu. Baru Tiba-tiba kalau CTC baru ghost aja, ghost to. seru aja gitu. Tiba-tiba nasional duduk ketemu lawan. Bang, kenal gua nggak? Iya. Nggak kenal. Kan sebatas ngobrol di Facebook ya kan. Ini deck lu bang, gua beli dulu. Oke. Kayak gitulah kurang lebih ya, ngobrol lebih banyak lah, link lebih banyak. Terus kalau di luar kota banyak yang welcome lah anak-anak Yugi, kayak tidur di rumah gua aja, nanti turni tinggal gini. Enak lah kurang lebih. Sebenarnya itu juga yang membedakan menurut gue Yu-Gi-Oh dulu sebelum official sama sekarang. Dulu itu antar komunitas tuh deket Om, enak. Jadi kayak kita sama Tasik deket, sama Bandung deket, sama lo juga di Jogja tuh kan deket. Jogja deket, Solo deket. Kalau sekarang begitu official bisa dibilang yang naik itu bukan komunitasnya, tapi tokonya, hardshopnya. Oh, card shopnya. Jadi nggak kayak dulu kita saling kenal nih. Sekarang ya asal paling kenal di Facebook karena beli gitu. Oke. Udah jarang. Tapi nggak apa-apa, Om, di disambung zaman lagi aja, Om. di zaman sebelum official itu apa-apa TO atau penyelenggara ya dari komunitas setempat gitu. Kalau sekarang kan dihandle sama toko official dan diramaikan sama komunitas dari setempat kayak gitu. Satu pertanyaan terakhir buat tadi udah dijawab sama Om Rio panjang, sekarang Om Izul. Sejauh mana Yu-Gi-Oh merubah hidup Mas Ijul? Berat. Giliran gue berat ya. Yang narik dia ke Yu-Gi-Oh gue lagi. Berat. Sebenarnya gini sebenarnya. Aduh. Bukan. Jadi Lagi lebih seru lagi. Lebih seru dan lebih bodoh dari gua. Singkat aja. kalau Yugi sebenarnya gini Om, dulu SMA kelas 2. Pas lagi baru putus sama cewek waktu itu. Aduh, apa-apa masih muda. Kenapa dikeguain mic-nya kelihatan yang ini? Nanti ada soundtracknya. Jadi gatel. Biasalah masih muda SMA ya. Baru putus ngapa-ngapain males ya. Kan sering main ke rumah dia saya. Lihat ditumpukan lemari. Itu kartu Yugi ya gue bilang. Bisa main gak gue bilang? Bisa, padahal gak bisa kan. Bisa dia bilang. Ajarin lah gue bilang. Dari situ udah tuh. Racun sama dia. Kebetulan Lupa mantan. ya akhirnya yang tadi galau-galau mulu kan. Iya. Karena main Yugi jadi semangat gua. Ternyata Hidup tuh gak cuma mantan gitu ya. Oke. ada yang lebih seru dari Halo, mantan Bujul. gitu. Jangan mantan ya. Oh, Di situ jadi- Yugi tuh akhirnya wah, Kartu Yugi sama dengan lupa mantan. Oke. Ya gitulah kalimat bagusnya apa ya? Menemukan jalan hidup yang baru. Oke. Nanti jadi tagline kita guys. padahal pas waktu itu main berempat. Saya, Rio, Raymond, Stepan. Kebetulan Stepan udah pada nggak ada kartunya. Raymond baru dibuang minggu lalu. Bukan dibuang, disita sama guru. Raymond dibuang. Wah minggu lalu gue buang gitu ya. Gara-gara gak ada yang main lagi gitu. Kok kalian main minggu ini? Akhirnya nyari-nyari lagi waktu itu. Nyari sampai HP Panda, ke Kuningan. Cuma nyari yang bootleg 5.000 tuh. Itu awalnya. Kalau awal mah ya. Last pertanyaan Om. Kalau alasannya udah. Enggak, ini saya last pertanyaan. Oh iya. Gitu. Selama main Yu-Gi-Oh sudah, saya sebutnya struktur deck aja ya. Sudah berapa struktur deck yang dimainkan tapi sudah sebagai apa ya, jago atau ahli lah. Gini aja deh di ringkas ya. Udah ada prestasi apa? Wah, udah ada prestasi apa dengan menggunakan struktur deck apa gitu kan? Kok saya bodoh amat tadi? Terakhir. Silakan ya. Dua-duanya ya. Iya, dua-duanya. Kalau bahas itu bukan bahas struktur deck, paling deck apa, berapa deck yang pernah dimainin gitu ya. Iya gitu. Lumayan banyak sih kalau deck mah ganti-ganti saya. Favorit aja lah, Iya, favorit aja. jelas yang maksudnya gini, pertama dan favorit. pencapaian yang menggunakan. Sesinya apa gitu. Sebenarnya kalau dari deck kan deck kesukaan sampai sekarang masih yang pertama Six Samurai. Oke. Cuman prestasi paling bagus bukan pakai deck itu. Oke. 2013 ikut Nats pakai Gravekeeper.
Lolos top cut lah waktu itu Nats. Tapi habis itu langsung kalah. Apa top cut sih? Top cut itu kalau di Yugi itu dari contohnya 300 peserta misalnya. Nah, itu masih ke sistem poin. Poin yang diambil itu yang paling besar. Di hari pertama nanti di-cut dari 300 itu biasanya jadi 16 atau 32 orang. 64 kayaknya waktu itu. Waktu itu 64 ya? Ya 64 lah. Lumayan. 64 dari 64 itu baru nanti jadi sistem gugur biasanya. Tanding sih. kalah. Bubar. Jadi kalau bola mah babak penyisihan. Pas penyisihan. Itu doang sih saya paling Pakai Udah keren kartu, lah itu. cut, The Grave Keeper waktu itu. Keeper. Tapi favoritnya tadi Si Samurai. si Samurai. Rio. Om Rio, favorit. Favorit sih Draguniti. Draguniti sendiri. Tetep ya. Dek awal tuh berkesan banget. Draguniti. Kalau bawa Draguniti sendiri, kalau untuk turnamen besar belum pernah topping setinggi itulah. Tapi di Jakarta sendiri untuk weekly di Jakarta Barat pernah juara 1 sekali. Bandung juga pernah di Telkom. Pakai Juara 1 di Telkom. Draguniti. Pakai Draguniti. Nusa gara-gara saya nggak ikutan, saya panitia itu. Saya ngadain itu. Politik lah. Terus kalau pencapaian paling tinggi. paling tinggi dengan kartu. Skala Nats itu ada yang lebih kecilnya, namanya Grand Turnamen. Biasanya dibuat di beberapa kota besar lah, kayak Solo, Jogja, Jakarta, kayak gitu. Sub region lah. Itu waktu itu deck yang lagi tier itu namanya Dragon Disaster, bukan Dragon Ruler. Kurang lebih bikin decknya tuh 15 jutaan lah. Dragon Ruler. Dragon Ruler. Sampai mana nih prestasinya nih Dragon Rulernya nih? Enggak, gua nggak pakai Dragon Ruler. pakai. Gua iseng ikut GT ngebit lelangan deck, menang harga 180.000 lah. Terus juara 3 GT Solo. Decknya Frog Monarch, deck kodok. Pakai Kurang lebih deck itu. lelangan 180.000. Main 15 juta. Menang. Nggak menang sih ya, juara 3 lah Juara ya. 3 maksudnya ngalahin deck yang sedang in. Yang sedang in gitu itu. tuh. Di waktu itu. Oh, mantap sekali. Ya wis. Wis. Nanti sebenarnya kita akan ya nanti di next ini ya Di episode next lagi kita episode ngobrol lah. lagi karena masih banyak banget yang pengen saya tanyain. Boleh. Entah itu Kira bakal bahas permainannya gimana iya, gitu. nanti lah kita bahas. Nanti. bahas. Ini ada nih masalahnya. Oh, iya. Nanti. Nanti datang lagi. Oh, berarti kalau nanti dia datang lagi, Iya. Jadi caranya Ini tiket PP di cover kan? Iya. cover. Jadi Cover. Oke, siap. Jadi kita ngebahas ya metanya lagi seperti apa, tiernya lagi seperti apa. Boleh. Dan silakan Mas Her ditutup untuk episode kali ini. Oke, sebelum ditutup mungkin bisa dikenalkan dulu gabungnya deh, cara gabung bukan iya cara masuk ke Oasis, terus media sosialnya Oasis apa segala macam itu bisa boleh. Oasis.yu-gi-oh. Iya. Atau juga barangkali mau mengenalkan Instagramnya masing-masing juga boleh. ngapain. Ya, Harus. biar nanti di follow oleh para pemenang. Mana ya? Silakan Om. Oh, ini. Sebelum ditutup session kita nih Om. Saya hafal. Enggak hafal Om. Gak apa gue. Padahal adminnya loh. Iya. @oasis.yu-gi-oh.cirebon. Apal malah. Apalah. Kok MC hafal ya? Instagramnya dulu Instagram. Oh, Instagram. Instagram Yang mau follow IG silakan ke Buat yang mau follow Oasis sih Instagramnya oasis.yugio.cirebon. Nanti ada di ini, ya. Kalau Facebooknya bentar ya. Oasis spasi Yu-Gi-Oh spasi Cirebon. spasi dikasih spasi ya. Oasis. Beda spasi sama titik spasi, aja. Oasis juga. Kita aktif di 2 sosial media itu. Terus tiap minggu kita pasti ada weekly tourney. Informasinya weekly Ada Di sosmed ya, pasti. Ada di sosmed. Karena kita. tempatnya pasti kan mungkin pindah-pindah atau ada tempat Iya. tetap atau di mana Ya, atau pokoknya ada ya. Untuk teman-teman yang nggak punya deck juga, kita bisa pinjamin deck untuk latihan di awal. Datang aja dulu ya, men. Datang dulu. DM Ada aja niat- dulu kali ya, DM aja Bisa, dulu. DM boleh. Instagram atau ini segala. Iya gitu. Join guys. Seru Oke, guys. guys. Pusing-pusing kita. Terima kasih buat Oasis yang sudah hari ini memenuhi undangan Thank you kami juga di Om ya udah ngundang Podcast kami. Dolanan ya, mudah-mudahan Sama-sama, komunitasnya semakin Amin, besar. amin. Teman-temannya juga masih berkumpul, turni-turninya ya. Dia datang-datang ngeliatin Ya. bawa hot toys dia. Padahal saya udah dibisikin tadi oleh ketua nih, dua nih. Sebelah Om Ruli itu sebenarnya sebentar lagi mau berangkat ke Jakarta untuk turni Om. Oh iya, kita doakan. Ini kemudian bakal jadi wakil Oasis nih yang baru. Teman-teman kita Jalid Duel Master Spirit. Ibob ini mudah-mudahan
Ya gak malu-maluin aja lah gitu minimal. Ya semoga nyabet juara 1 sampai 4 Amin. gitulah. Iya, iya. Amin, ya Allah, amin, Oke. amin, amin, amin. Terakhir ya, jangan lupa dislike. Like dong, sekarang like. Oh iya ada. Jangan lupa like, komen, share, Subscribe. follow juga IG dan Facebooknya Jangan Oasis lupa. ya. Dan sampai jumpa ketemu lagi di podcast Dolanan minggu depan. Karena hanya Mainan hanya mempersatukan, bukan mainannya. Bukan. hanya jalid ya. Hanya jalin yang mempersatukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirilis lagi Asian English. Ah. Makanya ini ada apa ini Indonesia official tiba-tiba AE ada lagi. Sekuat gitu. itu ya, Sekuat iya, itu iya. kan. Beliau Oasis. Saya juga lebih suka namanya dia. Nah itu kan kecenderungan mereka itu mengklaim bahwa kita itu masih terkungkung. Ya jiwa keanakan kita masih terbawa saat ini. Artinya kita masih belum bisa berdamai nih. Ketika udah dewasa, udah bisa nabung sendiri kan, akhirnya kebeli. Jadi bisa dibilang membeli masa lalu.